Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibunda Hadawiyah dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Saya Zakia Afran selaku moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul model komunikasi. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama dibacakan oleh Agni Nur Azizah. Untuk Agni Nur Azizah dipersilahkan. Model komunikasi. Model ialah suatu gambaran yang sistematis dan abstrak, di mana menggambarkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek dari sebuah proses. Ada juga yang menggambarkan model sebagai cara untuk menunjukkan sebuah objek, di mana di dalamnya dijelaskan kompleksitas suatu proses, pemikiran, dan hubungan antara unsur-unsur yang mendukungnya. Materi berikutnya dilanjutkan oleh Nurul Udiyah. Sekarang saya akan melanjutkan materi. Secara garis besar, model dapat dibedakan atas dua macam, yakni model operasional dan model fungsional. Model operasional menggambarkan proses dengan cara melakukan pengukuran dan proyeksi kemungkinan-kemungkinan operasional, baik terhadap iuran ataupun faktor-faktor lain yang memengaruhi jalannya suatu proses. Sementara itu, model fungsional berusaha menspesifikasi hubungan-hubungan tertentu di antara berbagai unsur dari suatu proses serta menggeneralisasinya menjadi hubungan-hubungan baru. Model fungsional banyak tak digunakan dalam pengkajian ilmu pengetahuan, utamanya ilmu pengetahuan yang tak menyangkut tingkah laku manusia atau biasa disebut behavior science. Materi berikutnya dilanjutkan oleh Dewi Surya. Model analisis dasar komunikasi. Model ini dinilai sebagai model klasik atau model pemula komunikasi yang dikembangkan sejak Aristoteles, kemudian Lasswell hingga Shannon Weaver. Aristoteles yang hidup pada saat komunikasi retorika sangat berkembang di Yunani, terutama keterampilan orang membuat pidato pembelaan di muka pengadilan dan rapat-rapat umum yang dihadiri oleh rakyat. Atas dasar itu, Aristoteles membuat model komunikasi yang terdiri atas 3 unsur, yakni siapa sebagai sumber, mengatakan apa sebagai pesan, kepada siapa sebagai penerima. Gambar model komunikasi. Model komunikasi yang dibuat Aristoteles belum menempatkan unsur media dalam proses komunikasi. Hal ini bisa dimengerti karena retorika pada masa Aristoteles merupakan seni keterampilan komunikasi yang sangat populer. Media seperti surat kabar, radio, dan televisi belum tersedia. Materi berikutnya dilanjutkan oleh Nurhalisa Rusdi. Model komunikasi oleh Lasswell. Berikut adalah contoh gambar model komunikasi oleh Lasswell. Siapa, mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan apa akibatnya. Kalau pernyataan Lasswell divisualisasi dengan gambar, dapat dinilai sebagai model komunikasi, sebab komponen-komponen yang membangun cukup signifikan. Di sini, Lasswell melihat bahwa suatu proses komunikasi selalu mempunyai efek dan pengaruh. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau model Lasswell ini banyak menstimuli riset komunikasi, khususnya di bidang komunikasi massa dan komunikasi politik. Kritik-kritik yang kemudian muncul terdapat model ini umumnya melihat bahwa model Lasswell terlalu menekankan pengaruh pada halayak, sehingga mengabaikan faktor tanggapan baik. Satu-satunya pembelaan untuk Lasswell ialah para pakar menilai bahwa model ini mencerminkan masanya ketika ia diformulasikan. Pada masa itu, media massa radio berhasil dimanfaatkan sebagai alat propaganda oleh pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua seperti Amerika, Jerman, dan Jepang. Materi berikutnya dilanjutkan oleh Andi Popianti. Model komunikasi oleh Shannon dan Weaver. Pada gambar tersebut menunjukkan proses komunikasi dimulai dari sumber yang menciptakan pesan, kemudian transmit melalui saluran kawat atau gelombang udara. Pesan ditangkap oleh pesawat penerima yang merekonstruksi kembali sinyal itu sampai kepada tujuannya. Tujuan di sini adalah penerima yang menjadi sasaran pesan. Redundansi adalah pengulangan kata untuk membumbui pembicara lewat radio atau telepon. Akan menyebabkan rendahnya entropi, artinya ketepatan signal atau pesan yang dikirim melalui kawat atau gelombang udara akan berkurang. Namun konsep redundansi
dan entropi dari Shannon dan Weaver tentu saja tidak dapat dilihat dari sisi ketepatan arti signal, tetapi juga dilihat dari sisi lain, mengulangi, menambah, atau membumbui pembicara, mengandung makna untuk memperkaya seni bahasa. Bahasa dapat membangkitkan rasa persaudaraan yang lebih akrab, demikian pandangan para pakar bahasa. Materi berikutnya dilanjutkan oleh Syafira Nursyadiah. Model komunikasi oleh Osgood dan Scrum. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis, di mana pesan ditransmit melalui proses encoding dan decoding. Encoding adalah translasi yang digunakan oleh sumber atas sebuah pesan, dan decoding adalah translasi yang dilakukan oleh penerima terhadap pesan yang berasal dari sumber. Hubungan antara decoding dan encoding adalah hubungan antara sumber dan penerima secara stimulan dan saling memengaruhi satu sama lain. Materi berikutnya dilanjutkan oleh Nadia Nabilah. Model komunikasi partisipasi. Lawrence Kincaid dan Everett M. Rogers mengembangkan sebuah model komunikasi berdasarkan prinsip pemusatan yang dikembangkan dari teori informasi dan sibernetik. Model ini muncul setelah melihat berbagai kelemahan model komunikasi satu arah yang telah mendominasi berbagai riset komunikasi sebelumnya. Dalam konteks komunikasi antar manusia, Kincaid mencoba berpijak dari konsep sibernetik dengan melihat komunikasi sebagai suatu proses yang memiliki kecenderungan bergerak ke arah suatu titik temu atau konvergensi. Dengan kata lain, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih saling menukar informasi untuk mencapai kebersamaan pengertian satu sama lainnya dalam situasi di mana mereka berkomunikasi. Saling pengertian ini adalah kombinasi estimasi seseorang dengan orang lain terhadap suatu pesan. Materi berikutnya dilanjutkan oleh Anugrah. Model komunikasi konvergensi oleh Kincaid dan Rogers. Model komunikasi terlihat pada gambar di atas mencerminkan sifat memusat yang terjadi dari pertukaran informasi yang melingkar atau cyclical. Dalam proses komunikasi yang memusat, setiap pelaku berusaha menafsirkan dan memahami informasi yang diterimanya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, pelaku komunikasi dapat memberi reaksi atau menyampaikan hasil pikirannya dengan baik kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam model ini tidak ditemukan arah panah yang menunjukkan unit informasi yang berdiri sendiri dari mana dan ke arah mana, melainkan informasi itu dibagi oleh para pelaku komunikasi sampai diperoleh kepuasan atas pengertian bersama terhadap suatu persoalan. Sekarang, komunikasi tidak lagi dipandang aliran informasi searah, melainkan suatu proses yang interaktif, menyatu, dan partisipatif, kata Hernando González pada tahun 1985. Materi berikutnya dilanjutkan oleh Putri Fadilah. Jika model-model komunikasi yang dikemukakan di atas ingin dibandingkan satu sama lainnya, maka pandangan para pakar komunikasi terakhir melihat bahwa ada perbedaan orientasi pada model-model komunikasi yang telah ada, yakni model komunikasi kontemporer atau paradigma baru yang memberi tekanan pada halayak yang bersifat dua arah atau dialogis, interaktif atau saling memengaruhi, dan saling membagi yang mengarah pada saling pengertian atau mutual understanding. Sedangkan model komunikasi yang berdasar paradigma lama memberi tekanan pada sumber sebagai pelaku yang dominan satu arah dan berusaha memengaruhi khalayak dengan metode persuasi propaganda. Jelasnya dalam komunikasi yang multidimensional, semua elemen berada dalam posisi sama untuk dapat memengaruhi dan dipengaruhi. Komunikasi selain dapat dilihat dari berbagai dimensi, maka komunikasi dapat dilihat dari berbagai perspektif, di antaranya dari perspektif perilaku atau behavioristik perspektif, perspektif transmisi atau transmissional perspektif, perspektif interaksional atau interaksional perspektif,
dan perspektif transaksional atau transaksional perspektif. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.